Bayangkan kamu adalah tentara muda berusia 19 tahun. Kamu berdiri di tengah hutan gelap. Di sekitarmu ada tentara Amerika yang lebih besar dan lebih kuat. Mereka menatapmu dengan mata yang tidak percaya. "Bocah ini bisa apa?" bisik salah satu dari mereka. Tapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan. Mereka tidak tahu bahwa tentara muda ini akan mengubah segalanya. Dan yang paling penting, mereka tidak tahu bahwa hidup mereka semua bergantung pada keputusan yang akan dibuat oleh tentara muda Indonesia ini. Namanya Andi. Umurnya baru 19 tahun, tingginya hanya 165 cm. Badannya kecil dibanding tentara Amerika di sekelilingnya. Hari itu adalah hari pertama misi gabungan antara Indonesia dan Amerika. Misi mereka adalah menyelamatkan Sandera di sebuah desa terpencil. Kapten Johnson dari Amerika memimpin tim ini. Dia tinggi besar dengan suara keras. "Dengar anak-anak," katanya sambil menatap Andi, "ini bukan permainan, ini misi sungguhan." Mata Kapten Johnson berhenti di wajah Andi. "Kamu yakin bisa ikut?" Tentara Amerika lainnya mulai berbisik. "Dia masih bocah," kata Sersan Mike. "Bisa-bisa malah jadi beban." Yang lain mengangguk setuju. Mereka melihat seragam Andi yang terlihat kebesaran. Mereka melihat wajahnya yang masih mulus tanpa bekas luka perang. Tapi Andi diam saja. Dia sudah terbiasa dipandang rendah. Sejak kecil orang selalu bilang dia terlalu kecil, terlalu muda, terlalu lemah. Namun ada sesuatu yang berkilat di matanya. Sesuatu yang tidak dilihat oleh tentara Amerika itu. Kolonel Wahyu, atasan Andi dari Indonesia, menepuk bahunya. "Tunjukkan kemampuanmu," bisiknya pelan. Andi mengangguk. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Tapi apakah dia benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi? Mereka mulai bergerak masuk hutan. Kapten Johnson berjalan di depan dengan langkah besar. Tentara Amerika mengikuti dengan senjata lengkap. Andi berjalan di belakang, sendirian, diabaikan. Tapi dia terus mengamati sekeliling dengan mata yang tajam. "Hei bocah," panggil Sersan Mike. "Jangan sampai tertinggal ya." Yang lain tertawa kecil. Andi hanya tersenyum tipis. Dia tidak marah. Dia hanya menunggu saat yang tepat. Dan saat itu akan datang lebih cepat dari yang mereka semua kira. 3 jam kemudian, mereka tiba di perbatasan desa. Kapten Johnson mengeluarkan teropong. "Ada 3 penjaga di pos depan," lapornya. "Kita serang dari kiri." Dia memberikan perintah kepada semua orang, kecuali Andi. "Kamu tunggu di sini," katanya tanpa menatap. Andi ingin protes, tapi dia tahu ini bukan waktunya. Dia diam dan mengamati. Matanya melihat sesuatu yang tidak dilihat yang lain. Di sebelah kanan pos penjaga ada jalur kecil yang tersembunyi di balik semak. Jalur itu bisa jadi jalan pintas ke tempat Sandera. Operasi dimulai. Tentara Amerika bergerak dengan hati-hati. Mereka sudah terlatih. Gerakan mereka rapi dan teratur. Dalam beberapa menit, pos penjaga berhasil dikuasai. "Mudah sekali," bisik Sersan Mike sambil tersenyum. Tapi kemudian semuanya berubah. Alarm berbunyi keras. Ternyata ada penjaga keempat yang tersembunyi. Dia berhasil menekan tombol alarm sebelum ditembak. Seluruh desa langsung gempar. Suara teriakan dan langkah kaki berlarian terdengar dari mana-mana. "Rencana berubah," teriak Kapten Johnson. "Mereka sudah tahu kita ada di sini." Tiba-tiba dari berbagai arah muncul penjaga musuh. Mereka bersenjata lengkap dan mengelilingi tim. Situasi menjadi sangat berbahaya. Andi melihat semuanya dari tempat persembunyiannya. Jantungnya berdebar keras. Dia ingin membantu, tapi dia tidak boleh melanggar perintah. Atau haruskah dia melanggar perintah untuk menyelamatkan teman-temannya? Sersan Mike terluka di lengannya. Darah mengalir dari lukanya. "Kita terkepung," teriaknya. Kapten Johnson mencoba menghubungi markas, tapi radio mereka rusak terkena peluru. Mereka benar-benar sendirian sekarang. "Amunisi kita hampir habis," lapor tentara lain dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi wajah mereka semua. Mata mereka mulai menunjukkan ketakutan. Misi yang seharusnya mudah ini berubah menjadi mimpi buruk. Andi melihat jalur kecil itu lagi. Hatinya berkata bahwa itu adalah jalan keluar.
Tapi pikirannya berkata bahwa dia hanya bocah yang akan membuat masalah. Waktu terus berjalan, teman-temannya semakin terdesak, dan keputusan yang akan mengubah segalanya harus dibuat sekarang. Tiba-tiba tanpa peringatan, Andy berlari keluar dari tempat persembunyiannya. "Andy, kembali!" teriak Kapten Johnson. Tapi Andy tidak mendengarkan. Dia berlari menuju jalur kecil yang dilihatnya tadi. Peluru-peluru melewati telinganya, tapi dia terus berlari. "Bocah gila itu mau bunuh diri," teriak Sersan Mike. Semua tentara Amerika mengira Andy panik dan tidak tahu harus berbuat apa. "Dia akan membuat kita semua mati," kata yang lain dengan marah. Tapi Andy punya rencana. Jalur kecil itu menuju ke belakang gedung tempat Sandera disekap. Jika dia bisa masuk dari sana, dia bisa membebaskan Sandera. Dan itu akan mengalihkan perhatian musuh dari teman-temannya. Andy bergerak seperti bayangan di antara pohon-pohon. Tubuhnya yang kecil menjadi keuntungan. Dia bisa bersembunyi di tempat-tempat yang tidak bisa dicapai tentara yang lebih besar. Langkahnya sangat pelan dan hati-hati. Dia sampai di belakang gedung. Ada satu penjaga di sana. Andy mengambil batu kecil dan melemparnya ke arah lain. Penjaga itu menoleh. Saat itulah Andy bergerak. Dalam hitungan detik, penjaga itu sudah tidak sadarkan diri. Andy masuk ke dalam gedung. Hatinya berdebar sangat keras. Dia mendengar suara-suara dari lantai atas. Sandera ada di sana. Tapi ada berapa penjaga? Apakah dia bisa menghadapi mereka sendirian? Dia naik tangga dengan sangat pelan. Setiap langkah dibuat tanpa suara. Di lantai atas, dia melihat 3 sandera yang diikat. Ada 2 penjaga yang sedang menjaga mereka. Mereka tidak melihat Andy datang. Andy tahu dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia gagal, semua orang akan mati. Teman-temannya di luar masih bertempur. Waktu hampir habis. Dan sekarang, tentara muda yang diremehkan ini harus membuktikan bahwa dia adalah pahlawan sejati. Andy bergerak cepat seperti kilat. Penjaga pertama belum sempat berteriak sudah terjatuh. Penjaga kedua sempat mengangkat senjata, tapi Andy lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kedua penjaga sudah tidak berdaya. "Siapa kamu?" bisik salah satu sandera dengan takut. "Tentara Indonesia," jawab Andy sambil memotong tali pengikat mereka. "Kami di sini untuk menyelamatkan kalian." Mata sandera-sandera itu berbinar penuh harapan. Tapi misi belum selesai. Mereka harus keluar dari gedung ini. Dan di luar masih ada banyak musuh. "Ikuti saya," bisik Andy. "Jangan bersuara." Dia memimpin mereka menuju jalur kecil yang ditemukannya tadi. Sementara itu, di pos depan, tentara Amerika mulai kewalahan. Amunisi mereka benar-benar habis. "Ini akhir kita," kata Sersan Mike dengan putus asa. Kapten Johnson menutup mata. Dia menyesal telah meremehkan Andy. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang gedung. Sandera kabur. Mereka di sini. Para penjaga musuh panik dan berlarian. Separuh dari mereka meninggalkan pos depan untuk mengejar Sandera. "Apa yang terjadi?" tanya Kapten Johnson bingung. Dia tidak tahu bahwa Andy berhasil membebaskan Sandera. Dia tidak tahu bahwa bocah yang diremehkannya itu sedang menyelamatkan hidup mereka semua. Dengan berkurangnya penjaga di pos depan, tentara Amerika bisa bernapas lega. Mereka mulai bisa mengatur serangan balik. "Sekarang!" teriak Kapten Johnson. Mereka menyerang dengan sisa tenaga yang ada. Andy berhasil membawa ketiga sandera ke tempat aman. Dia kemudian kembali untuk membantu teman-temannya. Kali ini, dia datang dari belakang musuh. Mereka tidak menyangka akan diserang dari arah itu. Dalam beberapa menit pertempuran selesai. Musuh berhasil ditangkap atau melarikan diri. Sandera selamat. Tim gabungan menang. Dan semuanya berkat keberanian seorang tentara muda yang diremehkan. Kapten Johnson berjalan menghampiri Andy. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan kagum. "Maaf," katanya pelan. "Aku salah menilaimu." Andy hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Kita tim," katanya sederhana. Sersan Mike yang tadi meremehkan Andy sekarang menepuk bahunya dengan bangga. "Kamu menyelamatkan hidup kami semua," katanya. "Terima kasih." Yang lain mengangguk setuju. Mereka semua memandang Andy dengan mata yang berbeda sekarang. Sandera-sandera yang diselamatkan berlari memeluk keluarga mereka.
Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. "Terima kasih," kata salah satu sandera kepada Andi. "Kamu pahlawan kami." Andi menggeleng. "Kami semua pahlawan," jawabnya. Kolonel Wahyu bangga melihat anak buahnya. "Kamu membuktikan bahwa tentara Indonesia tidak kalah dengan siapapun," katanya. Andi berdiri tegak dan memberi hormat. Dia sudah tidak lagi tentara muda yang diremehkan. Malam itu, di tenda istirahat, semua tentara Amerika duduk mengelilingi Andi. Mereka ingin mendengar cerita tentang bagaimana dia berhasil membebaskan sandera. Andi menceritakan semuanya dengan rendah hati. "Aku melihat jalur itu dari tadi," kata Andi, "tapi tidak berani bilang karena takut dikira sok tahu." Kapten Johnson menggeleng. "Mulai sekarang, pendapatmu sangat penting bagi kami," katanya. Sersan Mike tertawa dan berkata, "Siapa sangka bocah kecil ini bisa mengalahkan kita semua." Tapi kali ini dia berkata dengan nada hormat dan kagum. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi pandangan meremehkan. Andi memandang bintang-bintang di langit. Dia ingat kata-kata ibunya sebelum berangkat tugas. "Ukuran tubuh tidak menentukan besar hati," kata ibunya. Hari ini, Andi membuktikan kebenaran kata-kata itu. Keesokan harinya, mereka semua kembali ke markas. Kapten Johnson menulis laporan khusus tentang keberanian Andi. Tentara muda Indonesia ini menunjukkan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa, tulisnya. Andi pulang ke Indonesia dengan medali kehormatan. Tapi yang paling berharga baginya bukan medali itu. Yang paling berharga adalah rasa hormat dari teman-teman seperjuangannya. Dan yang terpenting, dia sudah membuktikan bahwa tentara Indonesia tidak pernah boleh diremehkan. Dari tentara muda yang diabaikan, Andi berubah menjadi pahlawan yang dikagumi. Dia mengajarkan kepada dunia bahwa keberanian tidak dilihat dari usia atau ukuran tubuh. Keberanian dilihat dari besar hati dan tekad untuk melindungi sesama. Dan itulah cerita tentang bagaimana seorang tentara muda yang diremehkan menjadi pembeda dan penentu kemenangan dalam sebuah misi yang tidak akan pernah terlupakan. Terkadang pahlawan sejati datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Dan terkadang yang kita anggap lemah justru menjadi yang terkuat di saat yang paling genting.